aku lagi berada di Kota Lasem, tepatnya adalah di rumah Oi di Jalan Jatirogo 1, Lasem. Aku lagi menikmati kopi lelet, kopi khas Lasem ya, ditemenin dengan Mas Ciko. Mas Ciko Jericho. Salah. Ciko aja. Mas siapa aslinya? Krisno. Mas Krisno yang ganteng. Mas Krisno ini adalah salah satu tokoh pemuda yang patut diapresiasi karena ternyata beliau ini juga penggagas bank sampah di Kabupaten Rembang. Benar begitu Mas ya? Yeah. Kita mau ngajak ngomong sedikit kepo nih sama Mas Ciko. Mumpung ketemu karena saya besok udah harus jalan lagi ke kota lain dan nggak tahu kapan lagi bisa ketemu ya. Nah Mas Ciko, boleh tahu sejak kapan sih mulai aktivitas bank sampah ini, kok kepikiran untuk melakukan aktivitas ini sejak kapan? Saya mulai pertama kali ide bank sampah ini itu 2016. Cukup lama. Jadi 2016 waktu itu kebetulan saya tinggal di dekat pantai. Di dekat pantai. Terus lihat pantai itu kotor. Lihat itu pantai kotor, terus ya nggak nyaman lah. Terus saya mulai ngajak beberapa kawan untuk ayo ngumpul sampah yuk. Jadi waktu itu belum ngerti nih bank sampah kayak apa, itu belum ngerti. Nah setelah akhirnya niat dulu, terus banyak kawan, banyak kenalan yang memberi masukan, dibuat bank sampah, dipilah dan segala macam. Itu dari 2016 saya belajar terus sampai hari ini. Jadi awalnya itu bermula karena mungkin agak kesel ya Mas ya, agak kesel melihat pantai itu kotor gitu loh. Kita punya pantai itu sebenarnya bisa dikembangkan jadi tempat wisata yang indah, tapi karena tangan-tangan orang yang mungkin males buang sampah dan sebagainya jadi kotor, yang mendorong antara kekesalan kemarahan Mas Ciko ini menjadi sesuatu hal yang bagus ya. Akhirnya beliau membuat bank sampah. Iya. Nah sekarang kalau udah bikin bank sampah itu prosesnya gimana sih Mas? Orang ngumpulin sampah atau gimana? Jadi pertama-tama kita ngajarin orang itu untuk milah sampah. Milah sampah. Memilah sampah organik sama non organik. Organik itu ya kalau saya jelaskan kawan-kawan di ibu-ibu, jadi sasarannya sebetulnya ibu-ibu rumah tangga nih gitu. Jadi kita nggak tahu persis sampahnya rumahnya kan seperti dapur, apa kan, gitu kan. Jadi bahasanya juga bahasa gampang, pokoknya yang organik itu yang gampang busuk, yang anorganik itu yang tidak busuk kan. Berarti gitu. kalau yang organik itu yang kayak sayuran, buah-buahan, terus sisa makanan. Terus yang non organik itu plastik kan ya. Plastik ya. Jadi jajan anak kayak ciki-ciki bungkus-bungkus gitu ya. Itu kan mesti dibuang dan sebetulnya itu yang paling mencemari. Ya aku lihat sih orang buang sampah juga kayak gitu ya. Terus setelah nih sampah itu terkumpul kan berarti kan disetor ya kata tadi Mas itu. Terus setelah disetor tuh diapain lagi? Nah disetor itu di bank sampah induk. Di sampah induk itu dipilah. Dipilah ada layak kreasi, layak daur ulang, sama residu, ada 3. Nah yang walaupun sudah di tingkat rumah tangga sudah dipilah, itu kami dipilah. Yang layak kreasi ya dibuat kreasi, seperti kalau dibuat tas, dibuat tapak meja, dibuat vas bunga, nah, itu yang layak kreasi seperti itu. Terus yang layak daur ulang itu biasanya kita daur ulang, biasanya jadi biji plastik, jadi plastik kaca. Terus yang residu itu biasanya kita jual. Karena apa? Karena alat untuk
daur ulang itu kita terbatas, nggak seperti perusahaan-perusahaan besar yang bisa mendaur ulang. Nah, satu lagi Mas, aku kan pernah lihat nih di beberapa rumah makan kadang-kadang tuh ada orang tuh yang nyari minyak. Nah, Beli dong minyak bekasnya. Nah, itu sebenarnya kalau kayak minyak gitu bisa nggak sih didaur ulang? nah minyak kalau di kami namanya jelantah. Di saya itu yang namanya setelah jelantah. beberapa kali dipakai Nah, kan. jelantah itu oleh kami diajarkan untuk dibikin didaur ulang atau dibikin kreasi berupa jadi sabun. Karena kemarin kita pandemi. Nah, kita pandemi itu kan mesti cuci tangan nih. Nah, cuci tangan daripada beli sabun cuci tangan, kita ajarkan untuk jelantah itu menjadi sabun cuci tangan. Berarti minyak sisa bisa dijual kasarnya, Dijual, gitu ya. bisa dijual, bisa diolah. Nah, diolah kalau karena tingkatnya kecil, rumah tangga kita mengajarkan untuk itu. Nah, kalau yang besar, yang gede-gede itu biasanya untuk biodiesel. Yang agak maaf nih ya, agak sedikit nanyanya serius juga gitu. Dari bank sampah ini sendiri kira-kira apakah menghasilkan buat Mas, maksudnya sebagai relawan kan ya, apakah itu hanya bertugas apa sebagai bank sampah membantu atau ada keuntungan sendiri sih sebenarnya? Soalnya kan kalau misalnya ada keuntungan pasti banyak yang mau dong nantinya gitu ya. Nah, Di sampah itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi ekonominya itu gede banget. nah tuh Gede banget. Jadi catat nilai ekonominya gede. Kalau saya ngajak orang ada empat keuntungan untuk sampah. Satu, kesehatan atau lingkungannya jadi bersih. Kedua, pendidikan karakter. Nah, terus kemudian ekonomi, terus yang keempat ibadah. Nah, itu empat keuntungan sebetulnya. Nah, kalau ekonomi ya sekarang kita terima nih sampah, contoh aja deh. Botol aqua, taruh kata botol aqua itu orang nabung itu botol, label sama tutup. Nah, padahal kalau di bank sampah nanti kita ajarin botolnya itu ada nilai ekonominya sendiri, labelnya itu ada nilainya sendiri, tutupnya itu ada nilainya sendiri. Tapi orang kan cuma butuh nih satu. Nah, itu kalau mau dipilah itu jadi untungnya jadi Rp1 menjadi Rp3. Untungnya sebetulnya tinggal ngalihkan. Jadi, sampah itu kenapa menjadi bisnis besar, menjadi nilai ekonomi besar? Karena apa? Karena setiap hari orang pasti ngeluarin sampah. Yes. Saya aja di rumah satu kantong tiap hari. Siapa yang ngeluarin sampah? Orang yang masih di dalam kandungan ibu sampai di dalam kandungan ibu pertiwi itu pasti ninggal sampah. Jadi semua ninggal sampah. Jadi sampah ini kalau dikelola menjadi aset yang besar sebetulnya. Jadi jangan tanya deh berapa nilai ekonomisnya. Tapi yang pasti itu pasti besar. Tidak merugikan. Karena kalau merugikan saya yakin Mas Ciko juga nggak akan mau gitu. Ya. Pasti ada sisi keuntungannya, cuman nilainya berapa kita tidak akan membuka di situ karena itu rahasia pribadi, tapi setidaknya itu akan menguntungkan bagi kehidupan Mas Ciko dan juga keluarga. Satu lagi nih Mas, aku maaf ya sebelumnya, yang saya tahu Mas Ciko ini adalah seorang penganut kepercayaan ya. Iya benar nih Mas ya. Dan penghayat kepercayaan, dan ada saya pernah dengar pepatah atau foto ya yang pitutur Jawa gitu, memayu hayuning bawono. Mungkin itu bisa salah satunya bisa diimplementasikan dalam pekerjaan bank sampah ini untuk ya.
Jadi kalau kami dapat ditutur luhur dari para leluhur kami itu memayu ayuning bawono. Nah, memayu ayuning bawono itu salah satu penjelasannya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk membuat lingkungan kita, untuk membuat ya semesta ini menjadi lebih baik kan gitu. Nah, salah satunya adalah sampah. Memang sampah ini merusak kan. Jadi itu yang membuat kami untuk menerjemahkan memayu ayuning sebagai meditasi ajaran di kami di Kekadangan, di penghayat kepercayaan di Kekadangan Beringin Seto untuk terjun di bidang sampah itu. Bisa bayangin deh Mbak Alek kan gini, satu botol aqua itu sampah itu tidak mungkin menjadi tanah lagi ya, karena base materialnya minyak bumi dan itu butuh antara 50 sampai 150 tahun untuk bisa pecah menjadi butiran yang kecil. Nah, butiran yang kecil itu namanya nano sekarang udah. Kalau nano itu kan lebih kecil dari sel nih. Kalau masuk tanaman, masuk hewan, masuk ke tubuh kita terus kita kan gitu ceritanya kan gitu. Jadi ini sebetulnya menjadi hal yang penting yang urgent sebenarnya. Iya. Cuman banyak orang yang belum nyadar sampai ke situ. Jadi kalau saya cerita Rembang lah tadi depan kan saya cerita Rembang kenapa saya rasa ngeh waktu saya di pantai. Nah, Rembang itu punya panjang pantai itu 53,8 km. Nah, semua orang tinggal di pinggir pantai. Nah, kalau semua buang sampah di pantai kita repot. Ditambah lagi pantainya, sampah kita di Pantai Rembang itu tidak hanya dari darat tapi dari laut. Saya juga punya pengalaman lihat pantai yang kotor banget di daerah Tangerang dan itu sampah tok. Aku nggak tahu itu dari mana, yang pasti itu udah sampai kemana-mana gitu loh sampahnya. Oke, jadi saya pikir cukup ya percakapan obrolan saya dengan Mas Ciko hari ini sangat-sangat luar biasa ya buat saya. Jadi ada satu lagi yang saya ingat bahwa apapun agamamu nggak penting selama kamu bisa berbuat baik untuk kemanusiaan, untuk semesta. Betul. Itu semuanya baik. Oke. Thank you Mas Ciko untuk waktunya, untuk Bank Sampahnya semoga semakin sukses dan amin. Mudah-mudahan ini bisa Bang inspirasi teman-teman yang lain untuk bisa sama-sama kita bikin bank sampah di tempat masing-masing. Salam budaya, salam Indonesia Raya. Rahayu.